Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Jadi ini kayak seri A, seri B, seri C ya. Liga Star, Liga Gold, dan Liga Biru. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama, Inter secara resmi menolak bergabung ke Super League. Wah, kaget gue teman-teman. Ternyata Zhang menolak untuk kaya. Ini statement resmi dari Inter. FC Internazionale Milano menegaskan kembali pendiriannya bahwa kesejahteraan sepak bola Eropa di masa depan hanya dapat terjamin jika klub-klub bekerja sama melalui ACA dalam kemitraan dan kolaborasi dengan UEFA dan FIFA. Nah, tadi itu kan ada disebut kata ACA, teman-teman, ECA. ACA itu adalah European Club Association, asosiasi yang mewakili kepentingan klub-klub sepak bola profesional di Eropa. Jadi ternyata klub-klub yang bertanding di Eropa nih, klub-klub sepak bola itu punya asosiasi sendiri namanya ACA. Nah, ACA ini bekerja sama dengan UEFA dan FIFA. Lalu di pernyataan resminya juga Inter mengatakan, sebagai klub kami tetap berkomitmen pada nilai-nilai yang mendasari model olahraga Eropa dan bekerja sama melalui ACA bersama dengan klub-klub lainnya menjunjung tinggi nilai-nilai. Sejauh ini teman-teman, klub yang sudah menolak Super League ada MU, City, wah ini City menolak masuk Super League, kemudian Sevilla, Valencia, Atletico Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Bayern Munchen, Dortmund, Paris Saint-Germain, Monaco, Inter, dan Roma. Lalu kalau dari federasi sepak bola yang sudah menolak adalah Federasi Sepak Bola Italia, kemudian British Government, Premier League, Ligue 1 Liga Prancis ya, kemudian La Liga juga menolak untuk bekerja sama di Super League. Sedangkan klub-klub yang menerima ajakan untuk Super League ada Barca, Madrid, Juventus, Napoli, dan Galatasaray. Kok bisa Napoli diajak ya teman-teman? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Super League itu apa, jadi ceritanya beberapa waktu lalu ketika klub-klub Eropa mulai merasakan serempak ya krisis finansial, bukan cuma klub-klub Serie A aja, tercetuslah ide untuk membuat liga tandingan ya dari Liga Champion. Nah, liga tandingan ini akan menggaransi klub-klub Eropa, klub-klub yang bertanding akan jauh lebih sejahtera. Nah, kemarin malam teman-teman, kemarin atau 2 hari yang lalu, perusahaan penyelenggara Super League namanya A22 membuat pernyataan ya, mengumumkan format baru kompetisi Super League. Begini formatnya. Yang bisa mengikuti Super League adalah berdasarkan pencapaian olahraga di liga masing-masing. Jadi persis kayak Liga Champion atau Europa League ya, bahwa yang boleh ikut Super League ya berdasarkan hasil klasemen di liga masing-masing. Di sini tidak ada anggota tetap. Klub-klub akan tetap bermain di liga domestik masing-masing dan yang terbaiklah yang bisa tampil di Super League. Artinya teman-teman tetap akan ada kolaborasi antara federasi sepak bola liga-liga di Eropa dengan penyelenggara Super League. Intinya sama persis seperti Liga Champion, Europa League ataupun Conference League. Nah, formatnya begini. Kompetisi ini terbuka, promosi dan degra. Mencakup 2 tahap, yaitu tahapan liga dan babak gugur. Jadi ada liga dulu, kemudian knockout. Akan terdiri dari 64 peserta yang terbagi dari 3 divisi liga. Ada divisi Star, Bintang, divisi Gold, Emas, atau divisi Blue, Biru. Jadi ini kayak seri A, seri B, seri C ya. Liga Star, Liga Gold, dan Liga Biru. Kemudian di sini dijelaskan fase liga akan berlangsung dari September sampai dengan bulan April dengan klub-klub bertemu 2 kali kandang dan tandang. 4 klub teratas di masing-masing liga, tadi ada Liga Star, Liga Gold, dan Liga Blue, itu akan maju ke perempat final. Nah, tim yang ada di posisi bawah itu akan degra. Untuk yang Liga Star itu akan degra ke Liga Gold, yang Liga Gold akan degra ke Liga Blue. Nah, lalu tim-tim terbawah di Liga Blue degra kemana? Dia akan digantikan oleh klub-klub lainnya tergantung dari hasil di kompetisi domestik di musim sebelumnya. Nah, lalu sebetulnya perbedaannya apa sih antara Super League dan Liga Champion dan Liga Eropa selain formatnya tadi? Nih teman-teman bisa lihat pada layar.
Ternyata untuk akses menonton, Super League menjanjikan bisa ditonton gratis di semua pertandingan. Sedangkan untuk Liga Champions dan Liga Eropa seperti teman-teman tahu kan kita mesti berlangganan. Lalu yang membedakan lagi adalah soal format pertandingan home and away. Untuk Super League semua pertandingan ada home and away. Sedangkan untuk di Liga Champions atau Europa League kan partai final tidak home and away. Lalu untuk jumlah partisipannya, jumlah klubnya Super League cuma 64, jauh lebih sedikit. Tetapi yang menarik adalah walaupun klub yang bertanding lebih sedikit, jumlah pertandingannya jauh lebih banyak. Setiap klub akan bertanding 14 kali. Kalau di kompetisi Eropa ala UEFA seperti Liga Champions atau Europa League, ternyata setiap klub itu hanya bertanding sekitar 8 kali. Oleh karenanya Super League menjanjikan bahwa tim yang bertanding akan mendapatkan uang lebih banyak karena kompetisi yang digulirkan, pertandingan yang dijalankan jauh lebih banyak. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gue kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gue kasih gambar yang lebih zoom. Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, away melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar, gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Nah, yang menjadi menariknya lagi teman-teman, walaupun jumlah pertandingannya jauh lebih banyak ya, 14 pertandingan, tapi durasi kompetisinya sama nih, sama-sama 19 minggu. Artinya dalam 19 minggu bisa bertanding 14 kali, bisa menghadirkan penonton jauh lebih banyak ke stadion. Super League jauh lebih menggiurkan dalam hal uang. Oke teman-teman, lanjut ke berita berikutnya. Berita yang kedua, ini dari rencana Inter mencari pengganti Cuadrado di bulan Januari. Menurut pakar transfer Serie A, Di Marzio, dia mengatakan bahwa Inter telah memilih Tajon Buchanan sebagai pengganti Juan Cuadrado. Klub berharap dapat menyelesaikan kesepakatan dengan Bruges di biaya 7-8 juta. Ini kayak biayanya Belanova. Saat ini Inter masih menunggu persetujuan dari Presiden Steven Zhang. Lalu Di Marzio juga bilang bahwa Tajon Buchanan juga telah didekati oleh City. Namun prioritas utama pemain asal Kanada ini adalah Inter yang telah menjalin kontak dengan sang pemain selama lebih dari 1 tahun. Itu tadi pendapat Di Marzio. Kalau menurut pendapat dari Fabrizio Romano, dia bilang bahwa Tajon Buchanan adalah target prioritas utama Inter untuk menutupi posisi Cuadrado. Bukan kesepakatan yang mudah dengan Bruges, tetapi Inter akan tetap melakukan kontak dengan pihak-pihak yang terlibat. Mantap, teman-teman gimana? Setuju nggak dengan Tajon Buchanan? Lalu lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Masih soal seputar transfer di bulan Januari ya, tapi untuk posisi striker, Di Marzio bilang begini. Inter tidak akan merekrut striker pada jendela transfer Januari mendatang. Saat ini Ausilio dan Inzaghi serta Marotta sudah puas dengan performa Arnautovic dan Sanchez. Mereka mendapatkan kepercayaan penuh dari klub. Tapi ini ada pendapat yang berbeda ya dari Gianluigi Longari. Ini jurnalis dari TV Dello Sport. Kalau dia malah bilangnya begini. Inter memang percaya pada Arnautovic dan Alexis Sanchez. Akan tetapi apabila terjadi perpindahan Sanchez ke klub Arab Saudi di bulan Januari nanti, maka Inter akan berubah arah. Inter akan mencari penyerang baru. Yang jadi masalah teman-teman, Inter kan sebetulnya pingin banget Taremi. Taremi malah kayaknya kemungkinan pindahnya kecil banget ya, karena Porto lolos ke 16 besar Liga Champions. Lanjut berita yang keempat teman-teman. Ini adalah rating Gazzetta untuk para pemain Inter di Coppa Italia kemarin. Yang mendapatkan nilai paling bagus Augusto Man of the Match dengan nilai 7. Arnautovic dikasih nilai 4,5 oleh La Gazzetta.
dan si Inzaghi 5,5. Nah, yang menjadi menarik, Bisek juga mendapatkan nilai 7 sama kayak Augusto. Emang Bisek sebagus itu ya kemarin waktu lawan Bolonya. Oke deh teman-teman, untuk menutup cerewetin Inter hari ini, gua ingin mengajak teman-teman lagi dan lagi untuk mengikuti tebak skor dan tebak pencetak gol partai Inter lawan Lecce. Berhadiah 100.000 untuk 2 pemenang yang disponsori oleh Castello ID. Untuk informasi lebih lanjut bagaimana cara ikut giveaway-nya, silakan teman-teman lihat di Instagram gue ya, di @cekinggita. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.